Yang terhormat Mentor PTKK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Partono MPD serta rekan-rekan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PTKK Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan seminar rencana hasil kerja pada hari ini Kamis 31 Oktober 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Mentor PTKK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Andes Partono MPD. Kami silakan. Untuk kita semuanya, Bapak-bapak dan ibu-ibu Menti yang saya hormati, bagian akhir dari kegiatan mentoring yang kita lakukan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon nanti panjenengan persiapkan untuk presentasi ya, sebaik-baiknya ya, sebagus-bagusnya ya, sehingga nanti menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan ketentuan dalam menyampaikan RHK dalam forum acara seminar rencana hasil kerja dan laporan. Yang pertama, Menti telah mempersiapkan materi seminar. Yang kedua, pada saat salah satu PTKK sedang mempresentasi RHK, dimohon peserta berperan aktif. Kemudian yang ketiga, durasi dalam menyampaikan RHK yaitu 5 menit sampai 15 menit. Izin membacakan urutan untuk peserta RHK. Yang pertama adalah Ibu Aprilia Dewanti, kedua Hasim Binarno, ketiga Indra Hermanita, keempat Ibu Gemi Sentiani, kelima Ibu Naik Kartika Alala, keenam Bapak Nanda Najuda Gautama, ketujuh Ibu Neni Servita Nurung, kedelapan Puji Setianingsih, kesembilan Ibu Lia Ristian Bintari, ke-10 Bapak Sugiranto, ke-11 Aprilia Trigandini, ke-12 Aris Imronah Isma, yang ke-13 Ibu Enidam Hartanti, yang ke-14 Ferry Indah Wulandari, ke-15 Bapak Geluh Catur Mustika, dan ke-16 Bapak Moh Zerbawi. Acara selanjutnya adalah paparan RHK. Mari kita beri tepuk tangan untuk Menti mempresentasikan RHK. Bapak Dr. Andes Partono Magister Pendidikan selaku Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi sekaligus Mentor P3K, dan yang saya hormati teman-teman Menti semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari orientasi P3K yang berisikan RHK atau rencana hasil kerja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena nama kata sayang. Nama saya Neni Sajita Negrom. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Purwodadi dan sehari-hari saya mengajar pelajaran bahasa Jawa. Diawali dari pengertian dari RHK atau rencana hasil kerja, yaitu merupakan perencanaan rinci yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kita biasa mengerjakannya dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian rencana hasil kerja tahunan yang saya pilih dari atasan langsung, yaitu peningkatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Dan di sini ada beberapa aspek, yaitu dari RHK, kemudian aspeknya ada 3, kemudian ada indikator kinerja individu, target, kegiatan dan tahapan, output, kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai berakhlak.
Rencana hasil kerja yang pertama yaitu peningkatan upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Indikator kinerja individu yaitu jumlah dokumen yang berisikan hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian tahapannya ada 3, yaitu ada praktek pembelajaran, kemudian ada penilaian, kemudian ada tindak lanjut. Dan masing-masing mempunyai output, yaitu output yang pertama dari praktek pembelajaran adalah jurnal mengajar. Kemudian output yang kedua dari penilaian yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru yang dinilai oleh supervisor. Kemudian output yang ketiga dari tindak lanjut yaitu laporan perbaikan. Untuk nilai-nilai berakhlak yaitu ada nilai kompeten, ada akuntabel, dan juga ada adaptif. Kemudian RHK yang kedua yaitu peningkatan kompetensi melalui peserta pelatihan media pembelajaran. Kenapa memilih media pembelajaran? Karena dengan kita berlatih media pembelajaran bisa kita terapkan dalam kelas. Kemudian ketika di dalam kelas kita bisa menarik perhatian siswa untuk lebih senang, untuk lebih menyukai pelajaran kita. Kemudian kegiatan dan tahapannya ada 3, yaitu pendaftaran, pelaksanaan, kemudian pelatihan. Output dari masing-masing tahapan yang pertama dari pendaftaran yaitu output yang kita dapat formulir pendaftaran. Kemudian output dari pelaksanaan adalah penerimaan materi. Kemudian output dari pelatihan yaitu peningkatan kompetensi yang akan kita dapatkan, yang dibuktikan dengan sertifikat. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang didapatkan yaitu ada kompeten, kemudian ada adaptif, dan kemudian ada akuntabel. RHK yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi melalui peserta pelatihan berakhlak yang tahapan dan output kegiatan sama dengan pelatihan sebelumnya. Kemudian RHK yang keempat yaitu ada peningkatan kompetensi disiplin positif melalui PMM atau platform Merdeka Mengajar. Tahapannya ada 3 yaitu mempelajari modul, kemudian kita mengerjakan post-test, kemudian diakhiri dengan aksi nyata. Dan outputnya dari mempelajari modul yaitu materi modul, output dari post-test yaitu hasil post-test, kemudian output dari aksi nyata yaitu kita mendapatkan sertifikat. Kemudian RHK yang terakhir atau yang kelima yaitu tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mengacu dengan KOSP. Ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama persiapan, yang kedua proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Output dari persiapan yaitu modul ajar, kemudian output dari proses pembelajaran yaitu jurnal mengajar, dan output yang ketiga yaitu daftar nilai. Demikian pemaparan saya mengenai RHK yang saya buat. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi terima kasih Bu Neni. Berkaitan dengan RHK yang jangan paparkan, saya ingin bertanya bagaimana pelatihan untuk guru dapat membantu dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Tia. Jadi pelatihan itu bisa bertujuan untuk yang pertama bisa menambah pemahaman kita lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip disiplin positif. Kemudian pelatihan itu juga bisa menambah keterampilan kita. Kalau guru itu mengikuti pelatihan, otomatis guru akan belajar mengenai strategi, mengenai hal-hal yang bisa untuk diterapkan di dalam disiplin positif. Kemudian melalui pelatihan juga bisa melatih keterlibatan guru. Keterlibatan yang di sini yang dimaksud adalah keterlibatan diskusi, keterlibatan kolaborasi, seperti itu Ibu. Dan yang terakhir adalah dengan mengikuti pelatihan bisa menambah jaringan. Jaringan yang dimaksud di sini adalah ketika kita ikut dalam pelatihan, pastinya kita akan berbagi pengalaman, kemudian kita akan saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya. Begitu Ibu. Monggo Bapak. Nambahi saya. Ya, untuk pelatihan banyak ya penting sekali. Maka saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini menambah kompetensi panjenengan juga.
benar tadi sampaikan nambah konektivitas, jejaring, kenal dengan teman dan sebagainya. Ya dari pelatihan itu ya. Baik, saya soroti yang pertama laporan perbaikan. Ya. Bagus saja nanti kalau memang apa tadi di dalam laporannya ada kekurangan ya harus diperbaiki gitu dan berwujud gitu ya. Apa tadi kekurangannya gitu. Dan media pembelajaran ya, ini saya tertarik juga. Monggo untuk menggerakkan anak mau apa ya memancing motivasi minat anak belajar bisa saja melalui media-media belajar. Sekarang kan banyak itu dan guru-guru mestinya terutama yang muda ini wah kreatif banget ya, membuat media pembelajaran ya dan bahasa Jawa terus aksara Jawa kaya do ora seneng iku piye carane ono cara apa ya bahasa Sawala kan dulu kan gitu ya. Nah, mengkoordinat apa ya supaya dulu gitu ya ke observasi supaya dibandingnya ke siswa itu kira-kira apa minat apa gitu. Kemudian yang terakhir post test, tadi saya menyampaikan pre test ya tentu saja diakhiri dengan post test supaya mengukur tadi sebelum belajar bagaimana dan setelah belajar bagaimana namanya dengan post test gitu. Cukup kedua. Terima kasih Pak Partono dan juga saran dari teman-teman Menti. Semoga bisa menjadikan saya lebih baik lagi ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.